Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Amalia dengan NIM 200211502015 dari kelas Arsitektur A. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan analisis tapak dari mata kuliah Struktur Perancangan Arsitektur 3. Yang pertama yakni alternatif pemilihan tapak. Tujuan untuk mendapatkan tapak dengan potensi terbaik sesuai pengembangan fisik, kebutuhan dan fungsi dari bangunan yang akan dibangun, yaitu hotel. Dasar pertimbangan yang pertama sesuai dengan RT/RW, terjangkau oleh jaringan transportasi kota baik kendaraan umum maupun pribadi. Kemudian luasan tapak cukup menampung aktivitas dan kegiatan yang direncanakan. Keempat, lingkungan sekitar tapak mendukung keberadaan bangunan. Kemudian kriteria pemilihan tapak, luas lahan minimal 1.500 meter, terjangkau oleh jaringan transportasi, akses mudah, dekat dengan pusat kota. Alternatif pertama yakni di Jalan Sultan Alauddin, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, dengan luas tanah yakni 1.500 meter persegi, dan sudah memenuhi semua kriteria tapak. Dan alternatif kedua yakni Jalan Malino, Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, dengan luas tanah 3.059 meter persegi, tetapi hanya memenuhi dua kriteria dalam pemilihan tapak. Nah, berdasarkan hasil analisis, maka tapak yang dipilih sesuai dengan kriteria pemilihan tapak adalah alternatif 1. Lokasi yakni Jalan Sultan Alauddin, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Seperti pada gambar, batas-batas tapak yang berwarna pink, batas pada sebelah utara terdapat lahan kosong dan rumah penduduk, dan panah berwarna biru, batas pada sebelah barat terdapat lotemar, dan panah yang berwarna merah, batas pada sebelah selatan berbatasan langsung dengan Gedung Juang 45 dan Jalan Sultan Alauddin, dan panah yang berwarna hijau pada batas sebelah timur terdapat rumah penduduk yang sebagian merupakan ruko. Selanjutnya, potensi pada tapak. Pertama, akses ke lokasi yang mudah dicapai. Kedua, utilitas memadai dalam hal kebutuhan air bersih, listrik, dan jaringan telepon. Ketiga, dekat dengan pusat kota dan berada pada kawasan perkotaan. Keempat, kawasan yang strategis dalam hal akses transportasi dan yang mendukung. Kelima, tingkat polusi rendah. Dan yang terakhir, berada di kawasan yang cukup ramai dengan perdagangan dan jasa. Selanjutnya, kondisi sekitar tapak yang mendukung keberadaan bangunan. Pada panah yang berwarna pink terdapat bangunan 4 Point by Sheraton Makassar, dan berwarna biru terdapat Lotte Mart Makassar. Berwarna hijau terdapat Gedung Juang 45, berwarna ungu terdapat Scarlet Hotel Makassar, dan yang berwarna kuning yakni tempat makan. Selanjutnya, lokasi tapak. RT/RW PRDA Kota Makassar nomor 4 tahun 2015, RT/RW Kota Makassar 2015 sampai 1038, di mana kawasan peruntukan perumahan dengan kepadatan tinggi pasal 57 ayat 2A, dan kawasan peruntukan perdagangan dan jasa pasal 58 ayat 2A, dan kawasan peruntukan perkantoran pasal 59, dan yang terakhir kawasan peruntukan industri pasal 60 ayat 18, di mana lokasi terletak di Jalan Sultan Alauddin, Kelurahan Pakbaeng, Sulawesi Selatan, dengan di mana ukuran keliling tapak yakni 577 meter, luas 1.500 meter persegi, lebar jalan 12 meter, GSB 8 meter. Selanjutnya, kontur pada tapak, di mana pada gambar terdapat gundukan tanah pada bagian atas dan bagian tengah terdapat titik tertinggi kontur. Pada bagian bawah terdapat kemiringan kontur, dan yang paling bawah kontur paling rendah relatif datar, di mana kontur tanah jika dilihat dari arah selatan seperti pada gambar. Respon
respon topografi. Zona topografi, kontur dengan tanah yang datar akan dijadikan sebagai lahan parkir. Kontur yang relatif tinggi akan ditempatkan masta bangunan. Keterangan pada angka nomor 1 yakni terdapat pintu masuk, kedua tempat parkir, ketiga bangunan, keempat area kolam renang, kelima taman, keenam pintu keluar. Selanjutnya kondisi masyarakat, di mana perdagangan dan jasa yakni terdapat Lotte Mart Makassar, Gedung Juang 45, dan juga Burger Bangor. Dan perkantoran yakni terdapat PowerPoint by Sheraton Makassar dan Balai Diklat Keagamaan. Dan yang terakhir perumahan dengan kepadatan tinggi yakni perumahan metropolitan. Selanjutnya analisis angin, matahari, kebisingan, dan aroma. Input: angin berhembus dari arah barat dan selatan tapak. Kedua, angin dengan hawa panas dikarenakan berbatasan dengan jalan raya. Dan ketiga, angin dengan hawa sejuk dari barat bisa dimanfaatkan sebagai penghawaan alami. Analisis alternatif pertama yakni pada arah barat akan diberikan bukaan agar angin dapat dengan hawa sejuk dapat masuk ke dalam ruangan dan dapat juga dijadikan sebagai penghawaan alami. Alternatif kedua memberikan vegetasi dan fasad pada bagian selatan tapak untuk mereduksi angin. Sehingga output yang dipilih yakni alternatif pertama, di mana menanami vegetasi dan memberi fasad pada arah selatan untuk mereduksi angin, dan angin yang dihasilkan akan terasa sejuk dan segar. Kemudian analisis matahari. Matahari pada pagi hari masuk pada bagian timur tapak dan matahari sore masuk pada bagian barat tapak. Bukaan yang menghadap utara memasukkan cahaya lembut dan teratur. Bukaan yang menghadap timur dan barat memerlukan sarana peneduh untuk menghindari matahari pagi dan sore yang silau. Analisis yang pertama alternatif 1, pada arah timur dan barat ditanami pohon yang daunnya rindang agar mereduksi panas. Alternatif 2, perbanyak bukaan pada arah utara dan selatan dikarenakan pada arah utara sinar matahari yang masuk lebih lembut. Di mana output yang digunakan yakni terdapat pada alternatif 1 dikarenakan memberi banyak bukaan pada arah utara dan selatan. Bangunan yang akan dibangun menghadap ke arah selatan, serata view pada arah selatan dan utara sangat baik. Selanjutnya kebisingan. Kebisingan tingkat tinggi berada pada sebelah selatan tapak yang merupakan jalan utama. Kebisingan tingkat rendah berada pada barat tapak. Alternatif pertama yakni memberikan vegetasi pada bagian selatan tapak untuk meredam kebisingan. Alternatif 2 memberikan jarak lebih terhadap bangunan dari sumber kebisingan yang terdapat pada tapak. Dan aroma, pada tapak tidak memiliki aroma atau bau sama sekali sehingga layak untuk pembangunan dan tidak mengganggu kenyamanan pengunjung nantinya. Utilitas. Pertama yakni distribusi air bersih. Distribusi air bersih pada tapak menggunakan atau berasal dari PDAM. Distribusi air kotor. Distribusi air kotor pada tapak berada pada sebelah selatan tapak. Distribusi listrik. Distribusi listrik pada tapak melalui listrik PLN yang disalurkan menggunakan tiang listrik yang berada di sekitar tapak. Selanjutnya sirkulasi. Sirkulasi luar tapak, di mana pada jalan memiliki lebar jalan 6 meter dan juga 14 meter. Di Jalan Sultan Alauddin memiliki trotoar, hanya saja sebagian trotoar tersebut dipakai untuk pedagang sehingga mengurangi fungsi sirkulasi. Jalan Sultan Alauddin merupakan sirkulasi dua arah, lebar jalan sudah mencukupi serta akses jalan tampak lumayan lancar dan jarang terjadi kemacetan. Sirkulasi dalam tapak bisa dilihat pada gambar pada garis yang berwarna hijau, yakni jalur pejalan kaki, panah yang berwarna kuning, akses masuk dan akses keluar.
Selanjutnya zoning, di mana pada gambar yang berwarna kuning yakni bersifat privat, berwarna ungu bersifat semi publik, berwarna biru bersifat servik, dan berwarna pink bersifat publik. Dan yang terakhir, konsep landscape. Seperti pada gambar, bangunan ini terinspirasi dari bentuk bulan sabit, di mana filosofi bulan sabit ini menandakan dimulainya fase baru dan dimulainya siklus bulan dari awal lagi. Nah, tidak heran bulan dijadikan simbol sebagai perubahan di masa lalu, sehingga bangunan ini menjadi gambaran perkembangan bangunan dari masa ke masa. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dari presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.